Halo guys, gua Troni dan sekarang gua ada di gedung baru FISIP ULM. Nah, seperti yang kalian ketahui, awalnya gedung baru ini dibangun untuk perkuliahan mahasiswa FISIP. Tapi kok malah jadi birokrasi FISIP ya? Nah, ada masalah apa lagi nih di dalamnya? Yuk ikutin Troni. Berdasarkan pada data yang telah tim Troni kumpulkan, terdapat perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah mahasiswa yang masuk dan keluar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini saja, terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2019, rasio perbandingan mahasiswa yang masuk dan keluar ialah 6:1. Hal tersebut kerap mengakibatkan mahasiswa terpaksa berebut kelas dan dosen karena jadwal kuliah sering bertabrakan. Kurangnya tenaga pengajar juga sering kali mengakibatkan dosen yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah harus menggabungkan kelasnya hingga total lebih dari 100 mahasiswa berada dalam satu kelas. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada pun tidak bekerja dengan optimal, mulai dari pendingin ruangan yang tidak dapat difungsikan hingga alat bantu dalam proses perkuliahan yang tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa FISIP mengenai hal tersebut dan bagaimana pula respon dari pihak fakultas terkait masalah yang dihadapi saat ini? Ya, sekarang ada Firda dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2019. Nah, gue ada pertanyaan nih buat Firda. Yang pertama itu, pernah gak sih nemuin kelas yang sesak gitu, yang padat? Ilmu Pemerintahan angkatan 2019, kebetulan banget Kak, kelasnya itu belum dibagi. Jadi kami itu bayangkan ada 121 siswa berada dalam satu kelas. Tidak hanya masalah pengapnya, terus suara dosen yang tidak terdengar, berdesak-desakan saat memilih kursi, bahkan ada yang sempat tidak kebagian kursi. Bayangin, hampir 90 anak mahasiswa-mahasiswi itu dijadiin satu ruangan dengan ruangannya sesak, sempit. Kadang-kadang sangat banyak di kelas itu yang nggak cukup space-nya. Jadi kadang-kadang setiap kami belajar itu, proses belajar mengajarnya terpaksa pindah kelas atau kelasnya dibagi ke sana kemari. Karena kami satu angkatan dibagi 3, jadi ya beberapa matkul mengharuskan untuk digabung. Itu kita kebagian ruang di atas, di situ kita satu kelas itu dimasukin semua orang 100 dalam situ. Nah, itu rasanya ya Allah panas banget rasanya. Pernah gak sih nemuin sarana atau prasarana yang rusak kayak misalnya mic atau kipas angin atau AC gitu kan? Oh ya, kalau itu pernah. Dulu masih aku kuliah di sini, itu ada beberapa fasilitas. Contoh kayak misalnya kita panas, kita perlu AC. Nah, kalau yang beberapa dulu di ruang sana, itu kita masuk satu kelas itu isi 100 lebih, itu AC-nya nggak nyala, itu udah berasa panas banget. AC cuma aksesoris. Bayangkan kayak ruangan yang harusnya diisi 50 orang, diisi dengan 80 kayak gitu. Kursi nggak memadai, terus yang tadi AC-nya nggak nyala, belum lagi mic-nya. Mending sih ada kipas ya, mending. Yang sering saya alami ya di kelas-kelas itu, kadang-kadang AC-nya yang kurang dingin ya. Nah, terus untuk kayak sound system, segala mic, nah itu kadang-kadang bisa tabrakan sama prodi lain untuk peminjamannya. Jadi perlu peningkatan lah di bagian situ. Suara mic yang digunakan oleh dosen itu tiba-tiba tidak menyala. Dalam arti suara dosen itu langsung tidak kedengaran, Kak. Beberapa ruangan pasti ada AC yang mati. Nggak memadai buat dipakai. Ganggu banget gak sih untuk perkuliahan? Ngeganggu banget. Jadi perlu ditingkatkan untuk di bagian sound system dan juga mic dan lain-lain. Apalagi untuk AC ya, itu sangat mengganggu proses belajar mengajar. Ruangan ataupun fasilitas itu nggak masalah. Yang penting disesuaiin lah sama mahasiswanya. Kalau mahasiswanya banyak, kalau misalnya ruangannya besar, oke lah digabung jadi banyak orangnya. Tapi kalau fasilitas kurang, terus ruangannya sempit, dipaksain masuk kan nggak enak gitu loh. Melihat kondisi FISIP saat ini, dengan rasio jumlah mahasiswa yang tidak seimbang, fasilitas serta tenaga pengajar yang kurang, fakultas masih berencana membuka program studi baru
Program studi baru tersebut adalah hubungan internasional dan ilmu politik. Pembukaan program studi ini tentunya akan mempengaruhi kapasitas FISIP ke depannya. Lalu, bagaimana kira-kira respon mahasiswa dan dosen terhadap pembukaan program studi baru tersebut? Nah, kan dengan prasarana yang kita sekarang ini, apakah kakak setuju dengan adanya prodi baru gitu kan? Dari Kak Reret dulu nih. Untuk sekarang nggak setuju ya, karena kayak yang kita tahu mahasiswa FISIP tuh udah banyak banget nih. Terus yang menurutku pribadi yang lulus sama yang masuk tuh kayak nggak seimbang gitu. Misalnya mau nambah prodi kayaknya harus dipikir-pikir lagi dengan matang, karena kayak yang sekarang aja kita lihat prasarananya kayak gimana. Terus kalau misalnya mau nambah prodi lagi, mau ditaruh di mana nih prodi-prodi baru nanti? Menurut aku sih sebenarnya kita nggak perlu nambah prodi. Karena ya kita lihat dulu, kita FISIP ini aja yang sudah bundar, kemudian ada itu kan gedung baru itu nggak muat, masih mahasiswa. Apalagi kita ditambah prodi baru, mahasiswa mau ditaruh kemana? Apa mau di emperan sini aja kuliah? Kan enggak kan? Untuk penambahan prodi ya setuju saja, cuman kita lihat dulu belakangnya, yaitu di bagian space ya. Nah, karena sebelum prodi baru ini ada aja kita sudah keteteran gitu loh di bagian ruangan. Jadi kalau mau prodi baru tolong ditingkatkan lagi di bagian ruangan ya untuk kelas-kelasnya, supaya kita tidak desak-desakan untuk belajar mengajar. Setuju. Nggak ada sih kalaunya kita bilang kita mahasiswa Unlam ya pasti setuju kan. Kalau ditambahin prodi jelas itu naikin rating kita jadi universitas yang lumayan lengkap gitu kan. Tapi ya sesuaiin lah, kalaunya mau kayak nambahin prodi sesuaiin sama fasilitas, ruangan, halaman parkir. Saya sangat setuju dengan adanya prodi baru tersebut. Karena apa? Itu akan menambah sisi positif ataupun sisi plus bagian FISIP. Karena apa? Akan meningkatkan yang namanya kualitas pendidikan kita. Namun dilihat dari sisi lain, sarana dan prasarana yang ada di FISIP ini saya rasa kurang tepat untuk kita adakan tahun ini. Seiring dengan kepadatan di FISIP, mahasiswa-mahasiswi yang berada pada semester akhir juga sempat mendapatkan kesulitan untuk mengurus studi akhir mereka. Bermula dari kesimpang siuran informasi mengenai deadline pengumpulan outline tugas akhir, hingga lamanya pembagian dosen pembimbing membuat para mahasiswa harus menyiapkan waktu sedikit lebih lama agar dapat menyelesaikan studi mereka. Menariknya, kelulusan yang tidak tepat waktu bisa saja mempengaruhi akreditasi dari program studi bersangkutan. Seperti apa tanggapan mahasiswa semester akhir dan bagaimana pihak fakultas menangani masalah ini? Nah, kakak udah dapat dosen pembimbing belum sih? Belum. Tuh Kak Amin? Sama, juga belum. Gimana sih sirkulasi informasi dari staf prodi itu ke mahasiswa? Ada yang namanya per gelombang gitu loh. Jadi kita ngumpul outline dulu sama 3 judul. Nah itu baru nanti diperiksa sama si dosen-dosen, baru di approve nih yang mana yang kira-kira judulnya di approve. Terus kebetulan aku sama Amin tuh nggak ikut yang gelombang satu ya, gelombang pertama gitu. Terus ikutnya gelombang kedua yang barusan aja di bulan Februari, di awal Februari kemarin gitu. Skripsi ini kita ngajuin KRS, taunya udah itu dapat dospem. Setahu kami kayak gitu. Nah, dengan adanya kita pergantian KPS ini kan ya taunya kayak gini. Jadi kami itu anggapannya ya kayaknya ngumpul awal semester langsung dapat. Tahu-taunya malah ketunda lagi. Tekanan utamanya dari orang tua kali ya, karena di awal semester 8 kemarin mamaku udah bilang ini bayar UKT terakhir kan. Lancar sih karena gini, kan misalkan kan karena kami kan punya salah satu utusan atau misalkan saya sebutlah ketua angkatan atau ketua kelas gitu. Nah, jadi dia tuh selalu diinformasikan info terbaru atau terupdate dari prodi ke mahasiswa, karena kan sebagai perpanjangan tangan juga dari prodi ke mahasiswa seangkatan gitu. Jadi selalu tersampaikan, karena sekarang kan via online aja gitu. Kalau untuk kendala di semester akhir sih lebihnya tuh paling karena kita kan mau sekarang tuh sistem UKT. Jadi paling kan kalau misalkan lewat dari apanya berarti membayar lebih gitu. Nah, jadi pasti orang tua kan pengen lebih cepat, nambah pulang biaya kos, nambah lagi biaya hidup. Nah, tadi kita udah denger nih pendapat dari mahasiswa. Sekarang gimana nih pendapat para dosen? Yuk